Nita Mutmainnah dari kelas 12 IPA 2 akan menjelaskan tentang cara-cara mengembangkan usaha kerajinan dan rencana pengembangan usaha kerajinan. Pada kali ini, saya akan membahas dua materi. Materi pertama yaitu langkah-langkah strategi pengembangan usaha dan materi kedua, cara menjalankan strategi pengembangan usaha. Sebelum masuk pada materi, kita harus tahu pengertian dari pengembangan usaha dan strategi pengembangan usaha. Strategi adalah model tujuan dan kebijakan besar serta rencana untuk mencapai tujuan tersebut, disusun sedemikian rupa sehingga dapat menentukan bisnis atau usaha apa yang akan menjadi apa, serta bisnis apa yang dia miliki atau bisnis apa yang dia inginkan, menurut Anthony dalam El Hamma. Pengembangan usaha. Pengembangan usaha adalah proses mengarahkan bisnis ke titik di mana bisnis dapat menyediakan barang dan jasa kepada semua pihak eksternal yang membutuhkannya. Dalam aspek pemasaran bisnis, pengembangan usaha adalah proses promosi untuk membangun dan memelihara hubungan kerja yang selaras dengan tujuan bisnis. Strategi pengembangan usaha. Strategi pengembangan usaha merupakan bagian dari strategi bisnis dan tidak dapat dipisahkan dari model bisnis. Untuk menumbuhkan usaha secara berkelanjutan, perusahaan harus terus mengevaluasi strategi usahanya. Analisis strategi usaha merupakan langkah penting dalam merancang model usaha yang layak, sehingga memiliki dampak yang bertahan lama pada kehidupan bisnis. Berikutnya adalah langkah-langkah strategi pengembangan usaha. Dalam mengembangkan strategi usaha, beberapa langkah harus dilakukan. Langkah pertama adalah menganalisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Manajemen perusahaan harus mengamati peluang dan ancaman di lingkungan eksternal, termasuk kebutuhan konsumen, tindakan pesaing, harapan, dan kemampuan. Dari perspektif internal, perusahaan perlu menyadari keterampilan dan sumber dayanya, termasuk lokasi perusahaan, kekuatannya dalam kualitas dan pengiriman produk, serta sumber daya keuangan perusahaan. Langkah kedua adalah sintesis dan evaluasi. Pada tahap agregasi, perusahaan harus mengumpulkan semua data yang diperoleh dari hasil analisis dan mengembangkan alternatif strategi yang dapat ditindaklanjuti. Ini kemudian harus dievaluasi menggunakan berbagai kriteria keuangan dan kualitatif. Strategi yang dipilih dibagi lagi menjadi substrat untuk domain fungsional yang berbeda. Langkah ketiga, perusahaan harus menyusun strategi fungsional, di mana strategi besar perusahaan tercermin dalam strategi bidang fungsional dengan tujuan yang lebih pendek, ringkas, dan jelas, serta batasan waktu sehingga lebih bersifat taktis. Area fungsional yang dapat digunakan dalam pengembangan strategi meliputi pemasaran, pengembangan produk, operasi, dan keuangan. Pada tahap ini, bisnis juga harus meninjau kembali strategi fungsional yang digunakan, karena pada dasarnya terdapat hubungan lintas fungsi. Hal ini dilakukan untuk menghindari eksekusi luar kemampuan bidang fungsional lain yang terlibat. Langkah keempat adalah mengeksekusi strategi. Perlu ditekankan terlebih dahulu bahwa implementasi strategi tidak serta-merta mengikuti rencana. Banyak faktor yang mempengaruhi hasil implementasi strategi, misalnya keuangan, keputusan pesaing, sistem kontrol, kepemimpinan, dan motivasi setiap orang di perusahaan. Berikutnya adalah cara menjalankan strategi pengembangan usaha. Dalam strategi pengembangan usaha, ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu memanfaatkan media sosial. Salah satu cara sederhana untuk mengembangkan bisnis adalah dengan menggunakan media sosial sebagai strategi pertumbuhan bisnis. Di era digital sekarang ini, peran jejaring sosial sangatlah penting karena hampir setiap orang memiliki jejaring sosial.
sehingga peluang Anda untuk mendapatkan pelanggan tentunya akan semakin tinggi. Apalagi media sosial bisa digunakan siapa saja secara gratis, sehingga Anda bisa beriklan dengan membuat profil yang menarik agar calon konsumen tertarik untuk membeli produk Anda. Jika Anda ingin menjangkau pasar yang lebih luas, Anda bisa menggunakan fitur sosial media advertising untuk mempromosi bisnis Anda. Tentunya, filter ini merupakan fitur berbayar, jadi Anda harus siap mengeluarkan sejumlah budget untuk promosi. Langkah berikutnya yaitu lakukan inovasi secara berkala. Pelanggan cenderung bosan dan selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Salah satu strategi pengembangan usaha yang dapat Anda terapkan untuk mempertahankan pelanggan adalah dengan melakukan inovasi pada bisnis Anda. Ini adalah hal yang penting untuk dilakukan, apalagi jika usaha Anda memiliki banyak pesaing. Biasanya, suatu industri memiliki tren tersendiri. Sebagai pemilik usaha, Anda harus memperhatikan tren konsumen dan mencoba berinovasi pada produk Anda. Kembangkan bisnis Anda dengan inovasi baru dengan tetap menjaga kualitas produk agar pelanggan Anda tetap setia pada usaha Anda. Berikutnya yaitu tingkatkan sumber daya. Peningkatan sumber daya dilakukan secara menyeluruh, baik sumber daya, produk maupun sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya produk dicapai dengan memperhatikan penggunaan bahan dan proses yang diterapkan untuk membuat susun barang. Semakin baik sumber daya yang digunakan, semakin tinggi kualitas produk yang akan dihasilkan. Dalam hal sumber daya manusia, langkah awal yang bisa dilakukan adalah memilih tim dan karyawan yang handal. Mengutamakan pelayanan konsumen. Jika sumber daya manusia berjalan dengan baik, layanan pelanggan juga merupakan aspek penting yang harus Anda perhatikan. Poin ini penting karena pelayanan terbaik kepada konsumen adalah cara terbaik untuk membuat mereka terus terlibat dengan merek Anda. Tidak heran jika layanan pelanggan berkualitas tinggi harus dipertahankan ketika banyak perubahan yang perlu dilakukan. Memanfaatkan dunia digital untuk menjaga hubungan baik dengan konsumen. Berikan kesan yang baik dengan bersikap ramah dalam pelayanan, menjawab pertanyaan konsumen, memberikan solusi, dan menawarkan bantuan. Selain itu, Anda juga harus bisa mengedukasi konsumen dengan baik. Menggunakan dana pinjaman untuk usaha. Wajar jika ada pesaing dalam bisnis. Mungkin ada puluhan, bahkan ribuan perusahaan yang memiliki produk yang sama dengan produk yang Anda pasarkan. Saat menjalankan usaha, Anda perlu mengetahui siapa pesaing Anda, serta kekuatan dan kelemahan pesaing bisnis Anda. Persaingan dalam bisnis adalah hal yang wajar, maka Anda perlu memiliki sesuatu yang membedakan bisnis Anda dengan kompetitor agar bisnis Anda dapat terus berkembang. Memilih lokasi yang tepat. Meskipun banyak UKM yang beralih ke digital, hal ini tidak kalah dengan UKM yang masih memiliki toko fisik. Bagi usaha kecil dan menengah yang memiliki toko fisik, lokasi merupakan salah satu aspek terpenting dalam mengembangkan usaha. Dengan strategi positioning, tentunya akan sangat berpengaruh terhadap operasional perusahaan. Pilih lokasi yang mudah dijangkau pelanggan, namun juga dekat dengan lokasi bahan baku. Jika Anda memilih lokasi yang mudah diakses, pelanggan dapat menemukan bisnis Anda dengan lebih mudah dan kemungkinan besar Anda akan mendapat pelanggan baru. Berikutnya, memperluas jaringan. Perluasan jaringan dapat dilakukan dengan memperluas pemasaran. Anda dapat membuka saluran pemasaran baru atau membuat cabang baru. Jika Anda memiliki toko offline, Anda bisa mencoba cara baru pemasaran online dan sebaliknya. Jika beriklan di satu platform tidak cukup menguntungkan, coba platform lain yang lebih efektif. Perluasan ini tentunya harus dibarengi dengan peningkatan pasokan material dan produksi. Contoh lain perluasan jaringan adalah meningkatkan hubungan bisnis, bangun jaringan Anda dengan mengenal banyak orang, bekerja sama, dan menjaga hubungan baik karena suatu hari Anda mungkin membutuhkan bantuan mereka. Minimalisasi biaya operasional. Tujuan memulai usaha adalah untuk mengurangi biaya dan mendapatkan keuntungan maksimal. Jangan mengambil pasak
lebih besar dari tiang. Oleh karena itu, Anda sangat perlu memperhatikan biaya modal dan operasional yang dikeluarkan, serta pendapatan yang dihasilkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebutuhan yang dipenuhi bisnis sejalan dengan apa yang perlu dicapai untuk menghasilkan pertumbuhan. Investasi. Jika menabung saja tidak cukup, Anda perlu mencari cara untuk mengembangkan bisnis agar keuntungan yang Anda hasilkan bisa terus bertambah. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan investasi. Saat ini ada banyak sarana investasi, baik Anda yang memiliki modal besar maupun kecil. Baiklah, sekian dari pemaparan saya tentang cara-cara mengembangkan usaha kerajinan dan rencana pengembangan usaha kerajinan. Sekian dan terima kasih.